Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktian pada hari ini. Kami Majelis Jemaat menyambut dengan sukacita kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pamanukan. Jika Bapak atau Ibu Saudara-saudari memerlukan informasi dan pelayanan, Bapak Ibu Saudara-saudari boleh menghubungi Majelis Jemaat atau kontak person Penatua Jimmy Situmorang. Dalam rangka pertukaran pengkhotbah seklasis Bandung Cipasar, Minggu 15 September 2024, kebaktian umum GKI Pamanukan dilayani oleh Pendeta Abdil Bopah Centoro dari GKI Ayudia. Sedangkan Penatua Yosafat Prasanda Hanario melayani di GKI Guntur. Biston pagi diselenggarakan pada hari Rabu 18 September 2024 waktu pukul 5.30 WIB tempat di gereja yang dipimpin oleh Ibu Yuliati IA. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam doa pagi. Kebaktian rumah tangga diselenggarakan hari Kamis 19 September 2024 pukul 19 WIB atau pukul 7 malam. Penyelenggara keluarga Bapak Daniel Sihaan, tempat di kediaman atau di BTN Pamanukan yang dipimpin oleh Penatua Yosafat Hanario dan liturgosnya Ibu Lamria Sianturu. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam kebaktian tersebut. Majelis Jemaat akan mengadakan persidangan pada hari Minggu 22 September 2024 pukul 12 WIB tempat di gereja. Jika ada usul dan saran, saudara dapat menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Jemaat sebelum PMJ. Pelantikan pengurus badan-badan pelayanan klasis Bandung akan dilaksanakan pada hari Minggu atau hari ini 15 September 2024 tempat di jemaat-jemaat lingkup GKI klasis Bandung. Adapun nama-nama utusan dan jemaat GKI Pamanukan, yang pertama itu Penatua Kristianto sebagai pendamping KPKB, Saudari Raher Auleria Lumbanturuan sebagai koordinator KRKB, Saudari Sela Roma Anabel Siahan sebagai anggota KRKB, Saudara Marco Rafael Mulyono sebagai support tim KPKB, Ibu Marsinta Simanulang sebagai anggota bidang persekutuan KDKB, Ibu Eli sebagai anggota bidang persekutuan KDKB. Mohon dukungan doa dari anggota jemaat dan simpatisan agar pelantikan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Persiapan guru sekolah minggu diadakan setiap hari Rabu pukul 19 atau 7 malam bertempat di gereja. Diharapkan kehadiran guru sekolah minggu pada persiapan tersebut. GKI Pamanukan telah menerima persembahan berupa 1 paket CCTV dengan jumlah 5 buah kamera dari NN untuk meningkatkan keamanan di lingkungan gereja. Kiranya menjadi berkat bagi pelayanan di GKI Pamanukan. Biaya yang dibutuhkan sebesar 11 juta rupiah. Persembahan yang masuk itu 4.580.000 rupiah. Masih ada kekurangan dana 6.420.000 rupiah. Majelis Jemaat telah menyediakan amplop persembahan di depan pintu masuk gereja. Kami mengharapkan partisipasi Bapak, Ibu, Saudari-saudari sekalian untuk memenuhi kebutuhan daya listrik untuk AC. Persembahan umat boleh dibaca di warta. Sekian warta jemaat hari ini. Umat yang dikasihi Tuhan, mari masuk
ibadah ini dengan bersukacita. Mari bersama-sama kita membaca Mazmur 66 ayat yang pertama sampai yang keempat secara bergantian. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Katakan kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu. Mari kita mulai ibadah kita. Kami persilakan bangkit berdiri. Kebaktian kita saat ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saudari sekalian.
Umat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah minggu ini adalah murid yang sejati, yang akan mengajak kepada kita untuk memahami bahwa Tuhan telah mengampuni dosa kita, sehingga kita diajak untuk dapat memahami makna kemurnian dan yang sejati. Umat yang terkasih, perlu kita sadari bahwa dalam menjalani kehidupan ini kita sering gagal mewujudkan kasih Allah kepada sesama dan alam semesta. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, mari kita nyatakan penyesalan dan pertobatan kita di hadapan Tuhan di dalam doa dengan pengakuan dosa. Dalam keterbatasan kami mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tolong kami untuk dapat memaknai kasih pengampunan-Mu, agar kami dapat menjadi ciptaan yang senantiasa dapat membaharui diri sebagaimana Kristus mengajar kami. Amin. Betapa
Dalam rahmat Allah terdapat kasih dan pengampunan. Maka bagi saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosa dan berkenan membuka hati bagi Dia, dengarkanlah berita anugerah yang terdapat dari 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian ini kepada kami. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan beserta kita. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah dirimu. Lihat teman di kanan kiri dan sekitar, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagiku. Itu jalan Tuhan, hanya turut hawa nafsu diriku. Setaku memandang penebus di salib, aku berserah kepada Rajaku. Diri kehendakmu kali sungguh indah, ada damai, hilanglah keluh kesah. Jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhatiannya. Segenap waktuku sekarang Tuhan punya, pun rencana hidupku dan hartaku. Tiap hari aku junjung firman Allah dan masyurkan nama Yesus Rajaku. Ini kehendakmu kali sungguh indah, ada damai, hilanglah keluh kesah. Jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku dan merasa perhatiannya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bersama-sama kita mempersiapkan diri kita. Kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan, namun sebelumnya kita bersama-sama berdoa memohon pertolongan Roh Kudus agar kita gampang untuk memahami firman Tuhan untuk setiap diri kita dalam aktivitas hidup kita sehari-hari. Kita berdoa. Kami bersyukur atas kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika kami menemui berbagai kesulitan, Tuhan justru mendewasakan kami dengan pengalaman-pengalaman baru yang membuat kami semakin mengerti bahwa Tuhan memang benar-benar menolong dan menyayangi kami. Kami juga bersyukur untuk kesempatan beribadah bersama-sama saat ini. Kami ingin hidup kami senantiasa dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami juga ingin menjadi murid-murid Tuhan yang sejati, yang tidak hanya berfokus pada dunia, tetapi semata-mata melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan,
dan aktivitas kehidupan kami menjadi sarana untuk kami bersyukur atas kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Berkatilah kami saat ini Tuhan, agar kami mudah untuk memahami apa yang Engkau kehendaki bagi kami, menjadi murid yang sejati, yang senantiasa mewartakan berita sukacita, kehadiran Kristus di tengah dunia, yang membawa keselamatan bagi kami sekalian, sehingga kami tidak lagi hidup dalam bayang-bayang maut. Kami hidup dalam anugerah dan cinta kasih Tuhan. Kami tidak lagi takut. Hidup kami ini adalah hidup yang sia-sia. Kami mau serahkan pembacaan firman dan pelayanan firman saat ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 9. Yesaya 50 ayat 4 sampai 9 yang berbunyi demikian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar setiap orang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapatkan noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapatkan malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngat akan memakan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 116 ayat 1 hingga 9 secara berbalasan. Tuhan adalah
kasih dan adil. Allah kita penyayang, Dia pelihara orang-orang sederhana. Ku telah lemah tapi Dia selamatkanku. Bacaan kedua diambil dari Yakobus 3 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Bacaan kedua dari Yakobus 3 ayat yang pertama sampai dengan 12. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedangkan ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun dan mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus menurut Markus pasal 8 ayat 27 sampai dengan 38. Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke desa-desa di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka kepadanya, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, yang lain lagi mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Mesias." Lalu Yesus memperingatkan mereka dengan keras supaya jangan berbicara kepada siapapun tentang Dia. Yesus mulai mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Petrus
menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia. Lalu berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia menegur Petrus dengan keras. Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, jika seorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab siapa saja yang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah orang-orang yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikat kudus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Berbicara tentang murid yang sejati, kita akan mencoba berfokus pada Injil. Kisah ini Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ada semacam urutan dan kemudian juga membuat kita berefleksi. Saya membayangkan seandainya Tuhan Yesus saat ini hadir bersama-sama dengan kita, lalu bertanya kepada kita, menurut Bapak Ibu, siapakah Tuhan Yesus? Boleh saya bertanya? Boleh ya? Menurut Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu siapa? Apakah Bapak Ibu akan menjawab sama seperti Petrus di dalam bacaan ini, Mesias gitu. Lalu apakah Mesias yang dibayangkan oleh diri kita sama dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus? Bapak Ibu kalau ditanya siapakah Tuhan Yesus, jawabannya apa? Firman yang telah menjadi manusia. Pertanyaannya adalah, apakah firman yang telah menjadi manusia itu sama seperti apa yang dimaui oleh Allah? Apakah punya konsep yang sama? Saat itu Petrus yang sudah mengikuti Tuhan Yesus dan melihat mujizat ataupun karya-karya yang dikerjakan Tuhan Yesus, sampai detik itu tidak tahu tentang siapa Yesus. Sebab di dalam pikiran dia Mesias itu adalah sosok yang kemudian memberikan keselamatan, yang membebaskan mereka secara politik, dibebaskan dari penjajahan Roma. Sementara Mesias yang digambarkan seperti yang kita tahu saat ini adalah Yesus itu menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa, dari maut, sehingga kita punya kesempatan untuk kemudian hidup bersama-sama dalam kemuliaan Tuhan setelah mati. Maksudnya setidaknya hal itu. Tetapi apakah
ketika kita membayangkan misalnya ya, firman yang telah menjadi manusia. Bagaimana penggambaran hal itu? Apakah sama? Bagaimana firman, kata-kata itu kemudian mewujud sebagai manusia? Kita sebagai murid Tuhan Yesus, ketika melihat Yesus Kristus dalam kehidupan kita, bagaimana kita menempatkan Dia? Kita bisa memeriksa melalui doa-doa kita. Apa yang biasa kita doakan? Yang isinya itu apa kepada Tuhan? Lebih banyakkah permohonan? Lebih banyak ungkapan syukur? Atau kita menempatkan Tuhan Yesus sebagai pemilik kehidupan yang sesungguhnya? Kalau iya, katakanlah iya, kita menempatkan Tuhan sebagai landasan di dalam kehidupan kita. Berapa banyak itu berpengaruh dalam kehidupan kita? Apakah kita bisa mengenali bahwa hidup yang dipimpin oleh Tuhan itu bisa dibedakan dengan hidup tanpa penyertaan Tuhan? Menjadi murid yang sejati dalam hal ini, kita melihat bagaimana kemudian respon Tuhan Yesus ketika mengatakan soal pemuritan. Diminta untuk menyangkal diri, memikul salib dan ikutlah aku. Sejauh mana kita kemudian menyangkal diri kita, menahan hawa nafsu kita, keinginan-keinginan kita, kemudian bersedia memikul salib dan mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh. Mana yang lebih banyak? Kita ini berdoa supaya hidup kita ini makin ringan, masalah-masalah gampang berlalu, atau kita memohon pertolongan Tuhan agar Tuhan mendampingi kita melewati berbagai kesulitan yang harus kita lalui? Mana yang lebih banyak? Bagaimana kita menempatkan Tuhan dalam hidup kita? Biasanya kebanyakan yang saya tahu pada awalnya sama seperti saya dulu, mungkin menempatkan Tuhan sebagai tempat untuk melakukan berbagai permohonan. Entah apapun itu permohonan kita. Ya hanya sebatas itu. Dalam pekerjaan dan aktivitas kita sehari-hari kita lupa, sehingga sulit bagi kita untuk kemudian terus hidup terarah pada Kristus, karena lebih banyak dunia yang mewarnai kita, sehingga sikap dan perilaku kita pun lebih banyak seperti pada orang pada umumnya. Kalau kita dimaki-maki, kita balas memaki, kira-kira begitu. Ya enggak sih? Bapak Ibu kalau dimarahin orang enggak dikenal gitu, kira-kira apa yang akan dilakukan? Di jalan nih, serempetan, lalu yang salah katakanlah orang lain, apa yang akan kita lakukan? Pasti marah, ya kan? Kita tegur dia. Zaman sekarang lebih hebat lagi, yang salah duluan marah, ya kan? Digertak duluan. Itulah yang terjadi. Padahal jelas mengikut Tuhan Yesus harusnya tidak demikian. Harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku.
Di dalam bacaan kedua yang kita baca hari ini melalui surat Yakobus, kita jadi tahu bahwa mengikut Tuhan Yesus juga tidak mudah. Mengendalikan lidah itu enggak gampang, begitu ya. Tidak mungkin pohon ara buahnya nanas, kira-kira begitu. Pohon ara mesti buahnya ara. Kalau kita ini memang pohonnya bagus, kita ini berakar pada Kristus, mesti keluarnya ya juga bagus. Pohon buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya. Buahnya mesti sesuai dengan pohonnya, kan begitu. Nah, kalau kita pohonnya Kristus, mestinya keluarnya juga perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan setidaknya yang sama seperti Kristus lakukan. Mari kita coba renungkan kehidupan kita sehari-hari. Mana yang lebih banyak? Pikul salib atau salibnya itu biar orang lain yang mikul? Biar penatua atau pendeta yang mikul? Berapa banyak di antara kita yang tetap taat dan setia? Tuhan Yesus menegur Petrus saat itu karena dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Apakah kita lebih banyak memikirkan diri kita daripada Tuhan? Kalau kita melihat berita akhir-akhir ini Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu kita cukup sedih karena ada begitu banyak PHK yang terjadi. Konon katanya ekonomi makin lama makin sulit. Saya tidak tahu bagaimana yang terjadi di Pamanuan. Tapi kehidupan tidak pernah mudah. Artinya ada kemungkinan saudara-saudara, ada di antara saudara-saudara kita saat ini yang hidupnya makin sulit. Mampukah kita kemudian menyangkal diri kita, lebih memperhatikan sesama, menyangkal diri untuk kesejahteraan komunitas misalnya, paling tidak dimulai dengan keluarga kita. Mampukah kita ini menahan nafsu kita untuk kemudian menyisihkan untuk mereka yang kekurangan? Mampukah kita kemudian turut serta ambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan Tuhan demi pelayanan itu dapat lebih dirasakan semakin nyaman? Akankah kita hanya berdiam diri, menuntut, meminta, tetapi kapan kita akan mulai mengusahakan dengan sungguh-sungguh, mengupayakan dan menjawab semua kebutuhan yang diperlukan? Tadi saya baca di warta, kalau ada kebutuhan untuk kenaikan daya listrik ya 11 juta. Sudah berapa kali diwartakan itu? Sudah jalan berapa bulan atau baru berapa kali? 2 bulan. Dari 11 juta terkumpul 4 juta. Yang menikmati Bapak Ibu sendiri loh, dalam kenyamanan beribadah supaya tidak panas, tidak pengen cepat pulang, kan begitu ya? Suasananya enak begitu. 2 bulan belum selesai. Mau diselesaikan kapan itu kira-kira? Yang bisa menjawab Bapak Ibu sendiri. Ayudia Bapak Ibu, saya jadi cerita gereja saya sedikit nggak apa-apa ya. Kami di Ayudia jumlah anggota jemaat saat ini 130 orang tercatat.
rata-rata kehadiran 55 orang. Tapi puji Tuhan, dulu kami dikenal gereja yang selalu defisit sepanjang masa saya. Bahkan ada banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan saat itu. Tapi kalau kita hanya semata-mata mengandalkan orang lain, pasti tidak sehat kan? Kita kemudian berusaha, ya nggak apa-apa, kami jualan beras salah satunya. Jualan beras itu sudah jalan hampir 4 tahun. Lumayan juga Bapak Ibu, rata-rata penjualan tiap bulan sekitar 1,5 ton. Kadang-kadang kalau rame banget bisa sampai 15 ton. Tapi kalau 15 ton itu biasanya kami sudah sangat kewalahan. Benar-benar kewalahan sampai nolak-nolak gitu ya. Kami juga jualan Yakult, minuman-minuman itu. Dulu saya ketika masih awal-awal jualan susu kedelai, saya sama istri itu kadang-kadang jalan-jalan gitu, bikin susu itu paling seminggu bikin 2 atau 3 kali, keuntungan bersih lumayan juga, 3 bulan keuntungan bersih bisa 10 juta per 3 bulan. Tapi kemudian itu memang berhenti. Ya gereja tidak bisa kemudian hanya mengandalkan persembahan saja. Tapi kita, sumbangsih kita apa untuk memenuhi kebutuhan gereja? Tentu Tuhan tidak akan tinggal diam dan juga menolong kita. Bukan untuk pamer penderitaan ya, tapi mari kita berjuang bersama-sama. Apa yang bisa kita lakukan? Upaya ini tentu saja tidak dimaksudkan untuk kemudian uangnya semata-mata dipakai gereja, tidak. Tetapi untuk pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan karyawan khususnya. Jadi bukan untuk operasional majelis jemaat. Kami juga punya kangkung dan lele yang kemudian diganti ikan gurami di lantai 2 begitu untuk persemaian, dan lumayan juga Bapak Ibu kalau kangkung saja itu panen, sekali panen pendapatan bersih itu hanya kangkung ya, sebulan sekali 25 hari sudah panen. Kalau pas panennya bagus gitu ya, antara 1,5 sampai 2 juta tiap bulan. Kami juga jualan produk-produk yang lain. Dan Tuhan juga menolong. Akhirnya kami juga yang awalnya sangat sulit, meskipun anggota jemaat mayoritas lansia, 40% lansia, kami mencoba untuk terus berubah. Belum sampai titik ideal memang, tapi inilah penghayatan yang harus dilakukan. Kami bisa pelan-pelan dengan bantuan banyak orang yang saya yakini sampai saat ini adalah pertolongan Tuhan. Kami sedang berencana untuk renovasi ruang ibadah. Tetapi karena keterbatasan anggaran, kami kemudian menjalin kerjasama dengan berbagai instansi. Kami bekerja sama dengan Maranatha, Universitas Maranatha untuk melakukan pengecekan struktur gedung gereja. Ditolong mereka dengan alat-alat yang canggih yang dipakai pertama kali untuk Ayudhya, alatnya dari Swiss Bapak Ibu. Alat yang sangat canggih yang dipakai untuk memeriksa dinding-dinding, pondasi, karena kami khawatir kalau gempa
pertolongan Tuhan itu semua. Kami juga tidak tahu biaya nanti datang dari mana. Tapi setidaknya kita punya talenta. Setiap anggota jemaat dilibatkan. Mereka yang punya latar belakang arsitek ataupun teknik sipil, mereka memberikan persembahan dirinya melalui desain-desain yang nantinya akan menjadi proposal secara utuh. Sudah jadi, ya, tetapi anggaran masih belum bisa kita rumuskan, karena memang proses kalau melibatkan banyak orang itu tidak mungkin cepat ya Bapak Ibu. Kalau uangnya banyak bisa instan, tapi kalau kita nggak punya, ya kita berserah kepada Tuhan, tetapi selangkah demi selangkah ada kemajuan di dalamnya. Kami juga tidak punya banyak pemain musik, mungkin seperti Pak Manuan. Ada beberapa tetapi yang bisa memainkan musik hanya saat ini paling 1-2 orang saja. Tetapi kami kemudian menjalin dan membuka diri agar pelayan dari gereja lain pun bisa kemudian masuk dan turut melayani. Ada berbagai warna yang kemudian bisa kita lakukan. Yang penting adalah kita itu mau mencoba, mau menyangkal diri itu tadi. Kita yang mungkin terbiasa hidup nyaman, kali ini harus merelakan kenyamanannya dengan membangun relasi, dengan meningkatkan diri. Belajar itu tidak mudah, apalagi untuk usia yang sudah sepuh. Tapi mau nggak mau kita harus belajar. Dan kemudian mau memikul salib, sulit memang. Tetapi dengan pertolongan Tuhan itu semua bisa kita lalui. Mengikut aku, mengikut Tuhan tidak pernah mudah, tetapi bukan sesuatu yang mustahil. Pernahkah kami gagal? Sering. Tetapi ketika kami mengalami kegagalan, bagaimana kemudian kita harus bangkit? Jadi kita berjemaat, hidup bergereja, termasuk di tengah keluarga maupun di dalam pekerjaan kita sebenarnya mau mengukir sebuah cerita tentang hidup kita sebagai murid Kristus. Apa yang akan kita lakukan? Siapakah kita? Apakah kita ini menjadi manusia yang menerima keadaan begitu rupa, menyerah dengan nasib, dengan keadaan, atau kita mau berjuang mengubah nasib kita menjadi lebih baik dari sebelumnya? Ini tantangan yang luar biasa bagi kita. Dan itu bisa dimulai dengan hal-hal yang sederhana, yaitu mengendalikan mulut kita. Seringkali Bapak Ibu, pelayanan yang baik, pekerjaan yang baik menjadi rusak hanya karena mulut. Ada orang mau memberikan persembahan, ngecat gedung gereja misalnya, tetapi ada yang komentar, oh dia mau pamer. Gak jadi. Orang yang mau persembahan juga mikir-mikir, nanti dikira pamer. Ada orang berbuat baik, nanti dibilang sok baik. Susah. Kalau ada ide yang hebat, yang bagus, lalu mengeluh, nanti ujung-ujungnya persembahan kantongnya ditambah.
Ya kalau caranya begini ya nggak akan ada kemajuan. Yang kita perlukan adalah kalau kita nggak cocok ya sudah diam, doakan, dukung kalau itu sesuatu yang baik. Segala sesuatu yang jahat, yang jelek ya jangan dilakukan. Dari situ kita kemudian bisa bertumbuh bersama, mengenali Kristus dalam kehidupan kita. Mari kita berefleksi sejauh mana kita ini menjadi murid Kristus yang sejati. Sejauh mana kita ini sungguh-sungguh melayani Tuhan, melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai murid Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Marilah bersama dengan gereja ekumenis sambil mengulang janji baptis kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Adat Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami, dalam kesempatan ini kami ingin berdoa untuk majelis jemaat dan badan-badan pelayanan yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap program-program yang sudah mereka susun, yang kiranya itu dapat bermanfaat untuk kehidupan bergereja di tempat ini maupun untuk orang-orang di sekitar gereja. Mereka juga merasakan manfaat dampak dari pelayanan yang dilakukan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam masa transisi kepemimpinan ini. Kiranya Tuhan tolong sehingga prosesnya berjalan dengan baik dan lancar, tanpa gejolak yang berarti, dan kemajuan boleh kami rasakan terus melalui pembangunan dan penanaman doktrin atau toleransi yang terus ditumbuh kembangkan, sehingga perbedaan bukan lagi menjadi halangan untuk kami bersama-sama memajukan bangsa dan negara kami ini. Kami juga berdoa untuk proses kependetaan Penatua Yosafat Hanario dalam tahap-tahap yang dilalui. Kiranya juga Tuhan berkati sehingga kerinduan gereja ini untuk memiliki pelayan dapat segera terpenuhi, dan gereja ini juga boleh bertumbuh semakin baik, sehingga kemuliaan Tuhan juga nampak melalui gereja ini semakin nyata. Kami juga berdoa untuk anggota jemaat dan simpatisan yang mungkin saat ini sedang sakit ataupun dalam proses pemulihan.
Kami berdoa untuk Bapak J. Walanda, Bapak Daniel Sihaan, Ibu Yuliana, Ibu Sundari, dan anak Yuel, yang kiranya Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah mereka, memberikan kekuatan, penghiburan, serta percepatan kesembuhan itu boleh terus berlangsung. Namun apabila ada di antara saudara kami ini ternyata tidak mendapatkan kesembuhan, kami berharap Tuhan tetap memberikan kekuatan untuk menanggung itu semua, dan mereka juga melihat kebaikan dan penyertaan Tuhan di masa sakit mereka. Berkatilah keluarga yang terus mendukung dan dengan sabar memperhatikan dan merawat mereka. Cukupilah segala kebutuhan mereka. Dan apabila saat ini ada di antara kami mereka berdoa secara pribadi, kiranya Tuhan juga berkenan mendengar seruan mereka dan mengabulkan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau serahkan doa syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat yang terkasih, seluruh hidup kita adalah ungkapan syukur pada Tuhan. Dan dengan bersukacita, mari kita bawa persembahan terbaik kita ke hadapan Tuhan, seraya mengingat firman-Nya yang tertulis dalam Mazmur 116 ayat yang 17. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan untuk membayar nazarku kepada Tuhan di hadapan seluruh umat-Nya. Mana sih itu? Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami boleh bersyukur ya Bapa di hari ini Tuhan, di hari yang berbahagia ini Tuhan. Kami masih merasakan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa.
Kami merasakan bahwa Tuhan benar-benar menyertai kami Tuhan, memberkati kami dengan kesehatan, memberkati kami dengan pekerjaan, dan juga memberkati kami dengan talenta atau anugerah yang Tuhan berikan kepada kami Bapa. Biarlah Tuhan semua yang Engkau berikan kepada kami ini Bapa, kami boleh mengembalikannya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pekerjaan kami Tuhan, materi yang kami peroleh Tuhan, kami boleh mempersembahkannya Tuhan. Dan juga Tuhan, talenta yang Tuhan berikan Bapa, boleh kami persembahkan juga Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Dan kehidupan kami Tuhan, pemikiran kami Tuhan, tenaga kami Tuhan, biarlah itu boleh menjadi berkat Bapa. Pada hari ini Tuhan, kami boleh memberikan persembahan kami Tuhan, yang tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami Bapa. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh menjadi berkat Bapa. Para majelis yang mengelolanya juga boleh menjadi berkat Bapa. Biarlah Tuhan setiap kami memberinya Tuhan Kau berkati. Ketuklah pintu hati dan pemikiran kami Tuhan, supaya kami boleh terus bersyukur dan merasa bersyukur bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, persembahan ini Tuhan biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu dan memperluas kerajaan-Mu ya Bapa, khususnya di GKI Pamanukan ini. Di dalam nama Yesus Anak-Mu yang tunggal kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.